Aku selalu membayangkan kelulusanku akan penuh senyum dan pelukan. Tapi, menjelang hari itu, rasanya malah hampa. Di rumah, Mama lebih sibuk mengurus adikku yang baru masuk SMP. Sementara, Papa entah kota mana lagi yang sedang ia kunjungi demi pekerjaan. Abi, makan siangnya ambil sendiri ya. Mama harus jemput adikmu, ucap Mama sambil tergesa keluar. Aku hanya mengangguk. Meja makan kosong. Aku sendirian. Di kampus, teman-temanku sibuk dengan toga dan foto prewisuda. Ada yang pesan bunga, ada yang hunting lokasi estetik buat foto, ada juga yang sibuk cari keluarga buat fitting jas aku juga ikat. Tapi rasanya seperti acting, tersenyum di depan kamera, tapi kosong di dalam dada. Setiap pulang ke rumah, aku hanya melewati ruang tamu tanpa suara. Kamar jadi tempatku bersembunyi. Dindingnya saksi diam tentang malam-malam. Aku menangis dalam diam. Bukan karena lelah belajar, tapi karena merasa tidak dianggap. Satu sore yang mendung, aku bertemu Kang Uki. Dia bukan mahasiswa, tapi sering nongkrong di warung depan kampus. Usianya mungkin 5 tahun di atasku, tapi kami sering ngobrol seolah, "Cimen lama, kau kelihatan capek, Bi. Kuliah atau hati yang berat?" Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku tersenyum miris. "Dua-duanya, Kang." Dia menepuk pundakku. "Kalau rumah nggak bikin nyaman, bukan salahmu. Tapi jangan sampai bikin kau hilang arah." Aku diam. Kata-katanya menamparku. Kadang, orang asing bisa lebih peka dibanding keluarga sendiri. Dan malam itu, aku kembali ke rumah yang terasa seperti hotel. Tempatku singgah, bukan tempatku pulang. Semuanya meledak saat Papa pulang setelah 2 minggu tak ada kabar. Papa kira Abi itu anak robot. Bisa diabaikan terus, lalu disuruh bangga waktu Papa pulang. Seruku. Papa hanya diam, menatapku seperti aku anak kecil yang ngambek. Itu yang paling menyakitkan. Abi kuliah sendiri, bayar keperluan sendiri, daftar wisuda sendiri. Papa tahu itu semua. Mama mencoba menengahi. Tapi aku sudah terlalu kecewa. Papa pikir dengan uang Papa semuanya selesai? Abi butuh didengar, bukan cuma dibayari. Papa menatapku, nadanya tetap tenang. Papa kerja untuk kalian. Dan Abi belajar untuk keluarga ini, tapi nggak ada yang lihat. Malam itu aku pergi. Kubiarkan tas dan toga tertinggal. Yang kubawa hanya rasa marah dan kekecewaan. Kang Uki menyambutku dengan tangan terbuka. "Aku nggak mau pulang, Kang," kataku. "Kelak, kau butuh tempat berpikir. Di sini aja dulu," jawabnya. Beberapa hari bersamanya membuatku belajar banyak. Ia hidup mandiri sejak muda. Bekerja di bengkel kecil yang ia kelola sendiri. Tapi yang membuatku kagum adalah ketegasannya pada nilai keluarga. Pernah, suatu malam, aku melihat Kang Uki berdiri lama di depan rumah kecil yang sederhana. Katanya, itu rumah ibu angkatnya. Meski tak tinggal di sana lagi, ia rutin menengok. Aku juga pernah kecewa sama orang tua Bi. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Kau masih mau menghubungi mereka? Dia mengangguk pelan. Karena sekecewa apapun, mereka tetap bagian dari kisahku. Aku menatapnya. Dalam hati, aku mulai merasa malu. Mungkin aku terlalu cepat pergi, tapi egoku belum siap kembali. Hari ketiga di rumah Kang Uki, aku membantu bersih-bersih. Saat merapikan lemari tuanya, aku menemukan map lusuh berisi dokumen adopsi, dan di situ tertulis nama Budi Santoso. Nama Papa. Tanganku gemetar. Foto bayi di dalam dokumen itu. Wajahnya mirip aku waktu kecil. Aku buru-buru keluar, menatap Kang Uki yang sedang menyapu teras. "Kang, siapa orang tuamu?" Dia menatapku tajam, lalu tertawa pelan. "Baru sekarang kau temukan ya?" Aku menatapnya tak percaya. "Jadi, kita..." Dia mengangguk. "Aku anak Papa. Yang lain dulu diadopsi keluarga lain, tapi setelah besar, aku cari tahu semuanya. Kenapa Papa nggak pernah cerita? Karena mungkin dia pikir kau belum siap, atau mungkin dia juga belum siap berdamai dengan masa lalu." Aku termenung. Semua kenangan selama ini bersama Kang Uki, nasihatnya, perhatiannya, caranya menatapku, semuanya terasa masuk akal sekarang. Apa Mama tahu? Kurasa tidak. Papa menyimpan ini sendiri. Aku baru bicara beberapa bulan lalu. Aku pulang malam itu juga. Kutemui Papa di ruang tengah. Aku tahu tentang Kang Uki, tentang masa lalu Papa. Kenapa disembunyikan Papa menandok? Untuk pertama kalinya, kulihat air mata di matanya. Papa kehilangan dia waktu kecil. Masalah keluarga dulu, rumit Bi. Saat Papa dan Mama masih muda, keadaan ekonomi dan keputusan bodoh memisahkan kami.
Aku mendekat. Aku cuma pengen tahu yang sebenarnya. Karena aku capek hidup dalam teka-teki. Papa memelukku. Hangat, tangis kami pecah. Maukah kau memaafkan Papa? Aku mengangguk. Asal Papa nggak bohong lagi. Abi nggak mau kehilangan siapa-siapa lagi. Hari wisuda tiba. Mama menangis bangga. Papa duduk di deretan depan. Aku berjalan memakai toga, tapi langkahku lebih ringan dari sebelumnya. Kali ini aku merasa lengkap. Setelah acara, Papa mengajakku ke sebuah ruko kecil yang tampak sedang direnovasi. Ini untuk Abi. Tempat ini akan jadi awal dari bisnis kita. Papa percaya Abi bisa menjalankannya. Aku terpaku. Papa, yakin? Dia mengangguk. Ini bukan cuma soal bisnis. Ini tanda bahwa Papa percaya padamu. Di dalam, kulihat cetak biru, mesin kopi, dan rak-rak kosong. Ternyata Papa selama ini diam-diam menyiapkan semua. Apa ini karena Abi marah kemarin? Bukan, Papa, memang sudah rencanakan. Tapi Papa nunggu waktu yang tepat. Aku menangis. Tapi bukan karena terharu saja. Karena hari itu, di ruko yang belum selesai direnovasi, Kang Uki datang. Papa merangkulnya, lalu memegang pundakku. Kalian berdua, anak-anak Papa, kini saatnya saling merangkul. Aku dan Kang Uki saling menatap. Tak perlu kata-kata, Pelican, kami. Cukup menjelaskan bahwa masa lalu tak bisa dihapus. Tapi masa depan bisa kami bangun bersama. Mama menatap kami dengan bingung. Tapi Papa menjelaskan semuanya dengan suara pelan dan tenang. Mama meneng, bukan karena kecewa, tapi karena akhirnya semua rahasia itu dibuka. Hari itu bukan hanya hari kelulusanku, tapi hari di mana aku benar-benar pulang sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Dengan cinta dan tanggung jawab. Dan ruko itu akan jadi awal dari cerita baruku bersama keluarga yang kupikir dulu retak. Kini, kami menyusun kembali kepingannya satu persatu dengan hati yang lebih dewasa.